Hai semuanya, balik lagi bareng saya Ari di channel Kontaineran ID. Nah, di depan saya sedang ada sebuah produk yang mau kita riset di sebuah pasar nih. Apa itu produknya? Nanti dulu ya, kita bumper dulu. Oke, jadi produk yang mau kita bahas di video kali ini adalah ini dia. Jadi produknya adalah arang ya teman-teman, di pasar Jepang. Jadi kita mau bahas soal perarangan ini di pasar Jepang. Pertama-tama saya mau ngucapin banyak terima kasih kepada Kepala ITPC Osaka Jepang beserta tim yang telah memberikan laporan ini. Kami dari Kontaineran ID hanya membantu untuk memvisualisasikan dan menceritakan kembali kepada teman-teman semuanya, para penonton Kontaineran ID. Nah, di sini kita akan bahas soal arang ya, soal arang di pasar Jepang, seperti apa potensinya dan seperti apa historical transaksinya nanti kita bahas di video ini. Nah, industri arang kayu merupakan salah satu sektor yang cukup menjanjikan dan menjadi penggerak ekonomi masyarakat Indonesia. Pembuatan arang di Indonesia setidaknya membutuhkan tenaga kerja kurang lebih 3-34 orang, tergantung dari skala usahanya. Selain pembukaan lapangan pekerjaan, potensi briket arang besar di Indonesia diperkirakan dapat menghasilkan devisa negara hingga 6,8 triliun per tahun. Nah, sedangkan batasan produk yang ingin kita bahas di video kali ini adalah HS Code 4402, yaitu arang kayu termasuk arang dari tempurung atau arang dari buah bertempurung diaglomerasi atau tidak. Jadi itu yang akan kita bahas di video kali ini. Oke, secara histori penggunaan arang kayu di Jepang. Dalam bahasa Jepang, arang kayu disebut dengan mokutan atau terkadang disebut dengan zumi. Pada zaman dahulu, arang kayu di Jepang digunakan sebagai sumber bahan bakar utama untuk keperluan rumah tangga. Dan sama pentingnya dengan bahan pokok seperti beras. Namun pada tahun 1955, produksi arang kayu Jepang mencapai 2 juta metrik ton. Namun secara bertahap menurun karena adanya revolusi energi dengan peralihan ke gas dan listrik. Pada tahun 1985, produksi arang kayu Jepang menurun menjadi 32.000 ton atau hanya 1,6% dari produksi tahun 1955. Arang kayu yang digunakan di Jepang diklasifikasi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah arang kayu kurozumi atau arang hitam, dan yang kedua adalah shirozumi atau arang putih. Arang hitam biasanya digunakan untuk barbeque, misalnya untuk berkemah di tepi laut, pegunungan, atau piknik pada musim bunga sakura, dan upacara minum teh. Salah satu jenis arang hitam yang digunakan dalam upacara minum teh yaitu ikedazumi. Ikedazumi sendiri disukai karena penampilannya yang indah. Ikedazumi terbuat dari jenis pohon ek di bagian utara prefektur Osaka. Nah, sedangkan untuk arang putih sendiri memang dia lebih sulit untuk dinyalakan, tetapi dapat menyala lebih tahan lama. Di Jepang, binchotan khususnya digunakan untuk hidangan lokal seperti yakitori atau sate ayam khas Jepang, unagi atau belut bakar, unagi kabayaki, atau robatayaki, dan yakiniku atau daging bakar. Binchotan memberikan cita rasa yang unik pada daging dan masakan laut yang tidak dapat diberikan oleh arang jenis lain. Selain itu, dibandingkan dengan jenis arang lainnya, binchotan menyala lebih cepat, dapat membakar hingga 5 jam dan menghasilkan panas mendekati 2200 Fahrenheit. Jenis arang yang paling banyak diekspor dari Indonesia saat ini adalah briket arang serbuk gergaji, yang di Jepang dikenal dengan nama ogatan. Arang serbuk gergaji dibuat dengan memanaskan kiln. Pembakaran batu bara tertutup hingga hampir 1200 derajat Celcius dan mematangkannya. Nah, untuk struktur pasar di Jepang sendiri, kita akan bandingkan data di tahun 2012 dan data di tahun 2021. Nah, pada tahun 2012, negara pengekspor arang kayu atau dengan HS Code 4402 ke Jepang, yang pertama adalah China, kemudian yang kedua adalah Malaysia, dan yang ketiga Filipina, yang keempat baru Indonesia, dan yang kelima Laos dan negara-negara lainnya.
Sedangkan pada tahun 2021, negara pengekspor HS code 4402 ke Jepang, nomor 1 tetap China dengan pangsa pasar 22,7%, kemudian Filipina dengan pangsa pasar 20%, Malaysia dengan pangsa pasar 17,6%, Indonesia 15,7%, Laos 11,6%, dan negara lainnya sebesar 12,3%. Jadi kita punya PR cukup besar nih untuk 5 tahun ke depan, bagaimana kita bisa mengalahkan Filipina dan meraih pangsa pasar di atas 20%. Nah, apabila dilihat dari kemampuan suplai Indonesia yang didekati dengan kinerja ekspornya, Indonesia merupakan supplier arang kayu terbesar di dunia dengan pangsa pasar 20,3% di tahun 2021. Nilai ekspor arang kayu Indonesia ke dunia pada tahun 2021 mencapai 292 juta US dollar atau tumbuh 7,3% dibandingkan tahun 2020. Eksportir terbesar untuk produk arang kayu selanjutnya adalah China dan Polandia dengan pangsa pasar masing-masing mencapai 12,2% dan 7,5%. Untuk tujuan ekspor produk arang kayu dengan HS code 4402 produknya dari Indonesia, biasanya tujuan negaranya adalah yang pertama Saudi Arabia 17%, Irak 12%, Korea 6,8%, Belanda 5,2%, dan Jepang sebesar 5%, dan negara lainnya 54,0%. Nah, untuk saluran distribusinya, para pengusaha sebaiknya mencari partner trader atau trading company yang ada di Jepang. Kemudian, trading company yang ada di Jepang akan mencarikan pasar atau buyer yang cocok untuk market lokal di Jepang. Namun jangan lupa, kualitas tetap yang utama. Persepsi konsumen Jepang kepada produk Indonesia itu membaik, terutama untuk produk arang kayu. Karakteristik penting pada arang kayu diantaranya yaitu carbon content, moisture content, ash content, dan calorific value. Nah, di sini sudah ada beberapa perbandingan standar arang kayu Indonesia dengan beberapa negara importir arang kayu di dunia. Silakan untuk teman-teman bisa menyamakan atau menstandarisasi produknya supaya tidak terlalu jauh dari standar internasional. Selain itu, ada klasifikasi dan standar kualitas arang bahan bakar yang beredar di Jepang. Ada beberapa tipe. Yang pertama ada tipe kokutan atau kurozumi atau arang hitam. Nah, ini dikarbonasi dengan metode pemadaman api di clean. Bahan kayu tidak menggunakan bahan kimia seperti pengawet, anti rayap, perekat, dan cat. Standar kualitasnya adalah karbon tetap 75% atau lebih, nilai kalori 7000 kcal atau kilokalori atau lebih, kadar abu 5% atau kurang, kadar air 10% atau kurang, dan tingkat kehalusan 2 hingga 8 derajat. Kemudian ada jenis atau tipe hakutan atau shirozumi atau arang putih. Nah, ini dikarbonasi dengan metode pemadaman api di luar kiln. Bahan kayu tidak menggunakan bahan kimia seperti pengawet, anti rayap, perekat, dan cat. Standar kualitasnya karbon tetap 85% atau lebih, nilai kalori 6.800 kilokalori atau lebih, kadar abu 5% atau kurang, kadar air 10% atau kurang, dan tingkat kehalusannya 0-3 derajat. Nah, kemudian ada arang bincotan, arang putih yang terbuat dari Quercus filiraeoides dan pohon oak, tanpa pengawet, anti rayap, perekat, atau bahan kimia seperti cat. Standar kualitasnya karbon tetap 90% atau lebih, nilai kalori 6.800 kilokalori atau lebih, kadar abu 5% atau kurang, kadar air 10% atau kurang, dan tingkat kehalusannya 0-2 derajat. Kemudian ada arang oga atau hitam. Arang hitam yang dibuat dari serbuk gergaji dan kulit kayu yang dikarbonisasi. Standar kualitasnya karbon tetap 70% atau lebih, nilai kalori 7.000 kilokalori atau lebih, kadar abu 3,5% atau kurang, kadar air 10% atau kurang, dan tingkat kehalusannya 2-8 derajat. Selanjutnya ada arang oga atau putih. Nah, arang putih yang terbuat dari serbuk gergaji dan kulit kayu yang dikarbonisasi. Standar kualitasnya karbon tetap 80% atau lebih,
nilai kalori 7.000 kilokalori atau lebih, kadar abu 3,5% atau kurang, kadar air 10% atau kurang, dan tingkat kehalusannya 0 sampai 3 derajat. Yang terakhir ada arang lainnya. Arang selain arang hitam, arang putih, arang bincotan, dan arang oga. Kandungan karbon tetap 55% atau lebih, dan tingkat kehalusannya 4 sampai 9 derajat, diukur dengan penghalus arang. Nah, sedangkan untuk standar arang serbuk mengandung serbuk gergaji 10 mg per kilo, kadmium 10 mg per kilo, arsenik 1 mg per kilo. Nah, sebagai catatan, karbonisasi mengacu pada proses pemurnian setelah kayu mulai terurai secara termal, setelah pengapian sampai api padam. Sementara itu, menurut bentuknya, arang kayu diklasifikasi sebagai berikut. Ada tipe arang bulat, spesifikasinya adalah kayu berkarbonisasi atau kayu mentah yang tidak bisa dipecahkan. Kemudian ada arang terbelah, yaitu kayu berkarbonisasi dari kayu split. Kemudian ada arang lainnya, spesifikasinya dengan ukuran partikel 30 mm atau lebih. Kemudian ada arang butiran dengan ukuran partikel 5 mm atau lebih dan kurang dari 30 mm. Dan yang terakhir ada arang bubuk dengan spesifikasi ukuran partikel kurang dari 5 mm. Nah, untuk pelabelannya sendiri, secara umum tidak ada kebijakan dan persyaratan khusus yang mengatur impor arang kayu. Namun demikian, terdapat aturan pelabelan sukarela berdasarkan ketentuan undang-undang, yaitu Industrial Standardization Law atau GSMART. Sedangkan untuk produk arang yang sifatnya edible, seperti edible bambu charcoal powder, pemasaran produk edible charcoal di pasar domestik Jepang sesuai dengan ketentuan JAS Law yang mengatur mengenai persyaratan produk yang ditetapkan oleh MAFF Jepang. MAFF ini seperti Kementerian Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Jepang. Nah, memangnya berapa sih harga produk arang kayu dengan HS code 4402 yang ada di Jepang? Harganya berkisar di antara 350 yen sampai dengan 2000 yen per kilogramnya, menyesuaikan dengan jenis barangnya. Nah, produk arang kayu di retail Jepang umumnya dipasarkan menggunakan box dengan berat 2 kg hingga 10 kg. Nah, nggak lengkap rasanya kalau kita sudah membahas suatu produk dalam suatu pasar, yaitu produk arang kayu dengan HS code 4402 di Jepang, tanpa membahas buyernya nih. Jadi inilah beberapa data buyer yang mungkin bisa teman-teman manfaatkan menjadi target atau potensi buyer yang bisa teman-teman kirimin email. Ini dia datanya. Namun, sebelum kita berkirim email ke buyer, kami selalu ingatkan, terutama untuk saya sendiri, kita selalu persiapkan dulu mengenai produk kita, tools promosinya, baru kita mempromosikan produk kita ke Jepang. Karena sekali lagi, perdagangan internasional itu perdagangan antar dua negara, memiliki syarat-syarat administrasi berbeda. Dan juga ketika kita tidak berkomitmen kepada penjualan atau kepada kualitas dan kuantitas, maka yang kena permasalahannya bukan hanya perusahaan kalian, bukan hanya perusahaan Anda, tapi produk Indonesia dan supplier Indonesia. Maka dari itu hati-hati dalam bertindak untuk perdagangan internasional. Bukan saya menakut-nakuti, tapi kita harus komitmen profesional dan semacamnya, berintegritas dan semacamnya. Jadi kurang lebih seperti itu konten kita pada sore hari ini atau malam hari ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya, tapi jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan dukung kita ya teman-teman dengan cara subscribe serta follow media sosial kita Instagram di @kontaineran.id. Terima kasih banyak sudah nonton video kami. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye.